Selamat datang di channel Munawirasa. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 16 oleh Munawir Sazali Razak SIP MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, tentu saja mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang berkah ini kita masih mendapatkan banyak nikmat, banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama hadir di acara yang luar biasa, yaitu wisuda yang kedua untuk program sarjana dan sarjana terapan di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Bapak Ibu yang saya hormati, di hadapan kita sudah ada 126 orang sarjana yang baru saja lulus dari UNUGO yang siap terjun ke masyarakat dan memberikan kontribusi yang terbaik. Kita butuh banyak sarjana yang berkualitas Bapak Ibu, karena tidak lama lagi di tahun 2030 kita akan memasuki bonus demografi sesuai prediksi, sesuai proyeksi 68% penduduk Indonesia di tahun 2030-an adalah mereka yang berusia produktif atau angkatan kerja. Namun sayangnya Bapak Ibu, kalau kita melihat data saat ini, data dari BPS, dari angkatan kerja kita yang jumlahnya 147,7 juta orang, yang bekerja baru 139,8 juta orang, dan sayangnya tantangan kita yang pertama, mereka yang bekerja ini masih didominasi oleh mereka yang pendidikannya rendah. 57% diantaranya masih lulusan SMP ke bawah. Yang lulusan perguruan tinggi baru ada di antara 11 sampai 13%. Jadi tentu saja untuk meningkatkan atau untuk memanfaatkan bonus demografi ini, supaya kemudian kita betul-betul bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia sesuai proyeksi di tahun 2045, maka tidak ada cara lain kecuali kita meningkatkan jumlah dan kualitas dari tenaga kerja kita yang berpendidikan tinggi. Dan tentu saja Bapak Ibu, ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, namun juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dari angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita yang sekarang rata-rata sudah mencapai 39% secara nasional, yang bisa di cover melalui perguruan tinggi negeri itu baru 12%. Selebihnya APK kita didominasi oleh mereka yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu tentu saja melalui kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah berkontribusi besar dan nyata pada upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia dengan mengelola lebih dari 250 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Gorontalo melalui Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Berikutnya Bapak Ibu, kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini berbahagia, saya mengucapkan selamat dan disertai doa, semoga gelar yang kalian raih hari ini dapat meningkatkan peluang kesuksesan kalian di masa depan. Bagi yang sudah bekerja, saya berharap dengan gelar ini, dengan gelar sarjana atau sarjana terapan yang kalian raih, bisa meningkatkan jabatan, bisa meningkatkan karir kalian. Bagi yang belum bekerja, kami harapkan semoga gelar sarjana yang kalian dapatkan bisa mempercepat kalian untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, dan yang paling penting dan tidak kalah penting adalah tidak menambah angka pengangguran. Karena Bapak Ibu, saat ini tantangan kita yang kedua adalah jumlah pengangguran kita yang masih relatif tinggi. Dari angka yang saya sebutkan tadi, selisih antara angkatan kerja dengan yang bekerja ada kurang lebih 7,9 juta orang
pengangguran kita yang terbuka saat ini Bapak Ibu, dan hampir 10% diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan ini memang terjadi karena ada beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama, memang sudah tidak seimbang lagi antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah sarjana yang setiap tahun kita produksi 1,8 juta orang setiap tahunnya Bapak Ibu. Kemudian kemajuan teknologi, disrupsi teknologi yang memang banyak mengganti ya, banyak mesin-mesin atau robot atau teknologi yang kemudian mengganti tenaga kerja manusia. Walaupun di satu sisi sebenarnya Bapak Ibu, disrupsi teknologi ini bisa menjadi salah satu peluang menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Cuman sayangnya kurikulum-kurikulum kita di perguruan tinggi belum beradaptasi sehingga masih terjadi gap antara apa yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi kita. 2 pekan lalu ketika kami menghadiri Festival Kampus Merdeka, Mas Menteri di hadapan Pak Presiden menyampaikan bahwa 4 dari 5 perusahaan di Indonesia Bapak Ibu masih kesulitan mencari sarjana yang siap bekerja. Ini terjadi karena tidak sinkron tadi antara skill, antara pengetahuan yang dimiliki oleh sarjana kita dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha. Karena sekarang dunia kerja tidak lagi melihat IPK sebagai komponen yang penting, tidak lagi melihat ijazah sebagai komponen yang penting, namun dunia kerja saat ini Bapak Ibu mencari lulusan perguruan tinggi yang betul-betul punya kompetensi. Dan kompetensi ini merupakan gabungan dari 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, dan saya yakin Bapak Ibu pengetahuan yang didapatkan oleh para wisdawan sudah cukup lengkap. 4 tahun mereka belajar di Unugo, pengetahuannya pasti sudah sangat baik, sangat mantap. Namun ada 2 aspek lain yang harus diperkuat juga oleh para alumni dari Unugo supaya kemudian bisa menjadi tenaga kerja yang kompetitif, yaitu keterampilan atau skill, khususnya penguasaan pada soft skill. Ini tidak kalah penting ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjual gagasan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah secara kompleks, kemampuan berkolaborasi, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan leadership, yang semua itu harus diasah oleh lulusan perguruan tinggi supaya kemudian nilai tambahnya bisa meningkat di mata industri. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting setelah pengetahuan, kemudian keterampilan, yang kalian butuhkan untuk bisa bersaing di dunia kerja adalah karakter, atau mungkin kita mengenal dengan istilah akhlak. Dan tadi di janji wisudawan kalian menyebutkan di janji yang kedua akan menjadi seorang yang profesional dan berbudi pekerti luhur. Jadi memang akhlak ini, karakter ini Bapak Ibu menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi. Jadi ingat, ada 3 hal yang harus terus ditingkatkan: pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Dan ini harus terus dipelajari, tidak boleh berhenti belajar. Jadi lulus dari perguruan tinggi bukan berarti proses belajar kalian berhenti. Tadi juga kalian berjanji, janji yang pertama, janji mengembangkan diri ya pada aspek ilmu, iman maupun amal. Jadi jangan pernah belajar. Untuk Pak Rektor, untuk rekan-rekan di Unugo, tugas kita juga memang membantu mahasiswa atau para lulusan kita untuk bisa berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu tentu saja kami berharap Unugo juga punya rencana-rencana atau strategi-strategi untuk bertransformasi. Di kementerian Bapak Ibu kami sudah menetapkan, atau Pak Menteri sudah menetapkan keputusan Menteri nomor 210 tahun 2023 yang mengatur 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dan saya menekankan Pak Rektor kepada IKU yang kedua, bagaimana kemudian Pak Rektor bisa memperluas kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Kita memberikan ruang sampai 60 SKS belajar di luar prodinya, karena kebijakan ini diambil Mas Menteri di tahun 2020 Bapak Ibu, karena sekarang masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia kerja tidak lagi bisa selesai dengan pendekatan yang sifatnya monodisiplin, tapi sudah harus menggunakan pendekatan yang sifatnya multidisiplin, interdisiplin maupun
transdisiplin. Pak Menteri sering sampaikan saat ini hiperspesialisasi tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena itu, melalui IKU kedua, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita bisa memberikan ruang bebas kepada mahasiswa untuk memilih dan merancang masa depannya dengan cara memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang ingin menjadi agen perubahan masyarakat bisa memilih proyek kemanusiaan, bisa memilih program membangun desa. Yang mau menjadi peneliti bisa memilih kegiatan penelitian bersama. Yang mau menjadi pendidik bisa ikut program kampus mengajar. Yang mau jadi wirausaha atau entrepreneur bisa ikut program Wirausaha Merdeka. Yang mau bekerja di kantor, di perusahaan bisa ikut program Magang Merdeka atau studi independen. Dan ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu bagi mahasiswa yang ikut program-program MBKM. Bukan hanya hard skill-nya yang tumbuh, soft skill-nya juga, life skill-nya juga, mereka punya experience, punya networking, dan punya portofolio. Dan kemarin di depan Pak Presiden, Mas Menteri sampaikan Bapak Ibu bahwa berdasarkan hasil survei, hasil riset, bahwa ternyata mereka yang ikut program-program MBKM ini secara tingkat kebekerjaannya lebih baik, mereka lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Misalnya yang ikut magang itu 1,1 bulan Bapak Ibu rata-ratanya, sementara yang reguler atau secara nasional rata-rata 4 bulan. Dan penghasilannya kalau rata-rata nasional hanya 0,72 kali dari UMR, yang ikut program-program Kampus Merdeka ini bahkan bisa sampai 1,78 kali dari UMR. Oleh karena itu saya sangat mendorong Pak Rektor beserta seluruh jajarannya bagaimana kemudian mendorong implementasi dari program MBKM ini, baik program flagship yang disiapkan kementerian. Jadi tahun depan Pak Rektor anggaran MBKM ini meningkat lebih besar sehingga peluang untuk anak-anak kita ikut program flagship jauh lebih besar. Namun yang tidak kalah penting yang kami harapkan dari Pak Rektor adalah Pak Rektor kemudian juga bisa merancang program-program MBKM yang sifatnya mandiri, yang inisiatifnya muncul dari kampus sesuai dengan kondisi dan karakteristik serta kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Gorontalo. Terima kasih kepada Pak Rektor, saya rasa sudah banyak upaya yang Pak Rektor lakukan untuk transformasi ini. Kemarin sama-sama kita dari Jakarta belajar ke 3 perguruan tinggi unggul, dari Gunadarma, dari Tarumanagara, dan dari BINUS. Di situ saya rasa Pak Rektor sangat aktif kemarin dan mengambil banyak best practice yang kemudian saya harapkan Pak Rektor bisa terapkan di pengelolaan UNUGO. Kami di LL-Dikti siap Pak Rektor untuk memberikan pendampingan, siap melakukan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas kami di undang-undang, bahwa LL-Dikti hadir untuk membantu perguruan tinggi meningkatkan mutunya. Dan Bapak Ibu mohon izin saya sedikit cerita bahwa kehadiran LL-Dikti tidak lepas dari kontribusi dari Prof. Ainun juga, karena LL-Dikti lahir dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ketika Prof. Ainun menjadi Sekjen Kemdikbud waktu itu. Lalu transformasi Kopertis menjadi LL-Dikti terjadi melalui Permenristek Dikti Nomor 15 Tahun 2018 ketika Prof. Ainun menjadi Sekjen Kemristek Dikti, dan kami waktu itu adalah bagian dari tim beliau di kementerian. Dan LL-Dikti wilayah 16 hadir di Gorontalo pada tahun 2020 melalui Permendikbud nomor 34 tahun 2020 ketika Prof. Ainun menjabat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kami berterima kasih Prof. Ainun yang tidak bisa saya lupakan. Saya 5 tahun lalu mendapatkan izin dan diberikan kesempatan oleh Prof. Ainun kembali ke Sulawesi, pindah dari Ristek Dikti ke LL-Dikti, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkarir di LL-Dikti, dan kepercayaan tersebut Prof akan kami jaga dan kami buktikan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah 16, khususnya di Gorontalo, khususnya juga kepada Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Terakhir kepada Pak Gubernur, kami ucapkan terima kasih atas kontribusi
Pak Gubernur beserta seluruh jajaran di Pemprov Gorontalo dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada di provinsi ini. Perlu kami laporkan Pak Gubernur bahwa berdasarkan data dari BPS, APK kita tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu di Gorontalo. APK perguruan tinggi tahun lalu ada 37,32% dan sekarang sedikit turun ke 36,23%. Jadi saya rasa tugas kita sama-sama kemudian untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita supaya kemudian para lulusan SMA dari Gorontalo memilih untuk lanjut kuliah di Provinsi Gorontalo, bahkan kalau perlu kita memastikan mereka yang dari luar Gorontalo masuk ke Gorontalo supaya tidak terjadi capital flight yang kita harapkan, bahkan mereka lah yang datang ke Provinsi Gorontalo, dan itu bisa terjadi kalau kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, memajukan ya, kualitas dan mutu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.